Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Ini ada berita bahwa Waketum PKB mengatakan Anies tidak punya rekam jejak main politik identitas. Wakil Ketua Umum PKB itu Jazilul Fawaid menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tidak punya rekam jejak memainkan politik identitas. Dia mengatakan, di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham, kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan Rabu 23 November. Lihat saja ketika menjadi gubernur, ketika menjadi aktivis, ketika menjadi enggak ada itu semua. Menurutnya saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, tambahnya. Kemudian Jazilul yang juga wakil ketua MPR itu mengatakan selalu agama ini menjadi korban, dianggap politisasi agama, berbahaya. Memang, tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital, katanya. Kemudian dia mengatakan bahwa ada kelompok yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi kapital. Ada segelintir elit kekuasaan pemilik modal yang ngatur. Ini juga harus diwaspadai juga. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ungkapan Jazilul ini memberikan dua pesan penting. Pertama, bahwa yang merusak politik di Indonesia itu bukan agama. Dan kata-kata politisasi agama sebenarnya lebih menjadi sebuah tunggangan kepentingan modal dan kapital untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, menguasai sisi politik dan ekonomi secara langsung. Ini sepertinya sudah mudah untuk dinalar oleh masyarakat umum. Yang kedua, pesan Jazilul ini memberikan sebuah makna bahwa ada kemungkinan PKB akan bergeser mendukung Anies Baswedan, mengingat kemarin Muhaimin telah menebar ancaman kepada Gerindra dan Prabowo bahwa kalau betul Gerindra atau Prabowo berpasangan dengan Ganjar, maka Cak Imin atau Muhaimin Iskandar akan segera membentuk komposisi baru. Dan ini boleh jadi merupakan sebuah sinyal bahwa apa yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar bersifat serius. Kemudian sahabat kalian yang dirahmati Allah, kita bisa melihat di sini bahwa agama itu kalau di dalam sejarah Eropa, kita sebut di situ agama adalah gereja, memang menjadi satu traumatik tersendiri bagi masyarakat Eropa. Karena gereja sempat menjadi penghalang kemajuan sains dan teknologi yang pada akhirnya tumbang dan muncullah sekularisme. Sehingga kalau kita mau menelusuri dari mana asal-usul ide yang membenci agama, maka itu tidak lain adalah dari sejarah perjalanan panjang gereja dengan masyarakat Eropa. Ketakutan itu kemudian menjadi sesuatu yang bersifat umum bagi masyarakat Barat, sehingga ketika mereka mendengar agama, selalu yang terbayang adalah hegemoni gereja ketika itu yang menghambat kemajuan pengetahuan. Padahal kalau kita melihat agama bangsa Indonesia yang mayoritas yaitu Islam adalah sama sekali tidak sama dengan gereja ketika itu, dan Islam sebagaimana sejarah peradabannya telah membuktikan bahwa agama ini justru mendorong umat manusia maju dalam segala bidang kehidupan. Jadi, kalau kata politisasi agama itu terus digunakan, maka sebenarnya ada sesuatu di balik itu, Sebab sebenarnya yang harus dilakukan oleh politisi-politisi Muslim itu bukanlah menjadikan agama sebagai cara untuk menarik simpati pemilih, walaupun semua pemilihnya adalah misalnya mayoritas beragama Islam. Tetapi yang harus dilakukan oleh politisi-politisi Muslim itu mengerti tentang apa tugas dia sebagai seorang politisi di dalam agama Islam. Sehingga yang penting dan harus terus dikobarkan, diingatkan, dinarasikan oleh seluruh bangsa Indonesia bukan politisasi agama, tetapi politisi Muslim perlu menegakkan nilai-nilai agama di dalam berpolitik. Itulah pesan yang seharusnya disampaikan, didengungkan, dan dikabarkan kepada khalayak luas. Lebih jauh, sesungguhnya yang merusak tatanan ekonomi, tatanan politik di Indonesia itu sekali lagi bukan agama, bukan tokoh agama, tetapi adalah kepentingan modal, kapital, atau oligarki yang di dalam upaya untuk mewujudkan hasrat dan minatnya,
lebih bersifat pragmatis, tidak memandang norma, dan seterusnya. Ini sepertinya sudah umum. Sampai kita melihat bahwa kasus di dalam konteks penegakan hukum pun mengalami banyak hambatan dikarenakan kekuatan kapital atau politisasi modal, politisasi ekonomi, dan seterusnya. Jadi kita harus mulai mengembangkan pikiran kita bahwa segala bentuk narasi yang bersifat stigma, apalagi kepada individu, kita harus lakukan cek, recheck, dan cross-check apakah benar demikian. Jika tidak, maka sungguh itu adalah sebuah pembusukan seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PKB yaitu Jazilul Fawaid. Dan lebih jauh dari kasus ini kita bisa melihat bahwa sudah saatnya politik Indonesia dijernihkan dari beragam kepentingan elit, kepentingan pemodal, dan segala jenis kepentingan yang tidak selaras dengan upaya pendiri bangsa mendirikan Indonesia sesuai dengan konstitusinya, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.